Ini gini kalau ada kipas angin, iklan Komeng ya kan? Kalau Komeng kan iklan Yamaha, ya kan? Keluarga Rasi kembali beraksi. Keluarga Rasi kembali beraksi. Hai sobat, assalamualaikum, kembali lagi di channel Keluarga Rasi. Alhamdulillah kali ini Keluarga Rasi kembali membuat konten yang memunculkan wajah-wajah imut kami, yang pastinya mungkin para sobat udah kangen dengan kami karena selama ini kami udah membuat konten yang hanya sekedar ngevlog gitu kan. Kali ini kami kembali akan mencoba mereaksi ya kan, jadi kali ini kontennya itu adalah reaction, tapi kali ini bukan mereaksi seorang artis, ya kan? Seorang artis yang kemarin sampai sekarang pun lagi viral gitu kan. Tapi kali ini kami akan mencoba mereaksi sesuatu yang menarik, atau bisa dibilang yang kalau sekarang kita bisa bilangnya lucu ya. Teringat dengan nostalgia masa lalu waktu anak-anak bermain dari hal yang ada di sekitar. Oke. Jadi kali ini kita mau mereaksi aktivitas atau benda-benda atau kegiatan anak-anak zaman all ya kan. Jadi kalau sekarang dikenal dengan kids zaman now, jadi kita akan mereaction kids zaman all gitu kan. Jadi kayaknya tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Check it out. Oke, yang pertama. Jadi yang pertama ini bukan kalau Doraemon dengan kantong ajaibnya ya kan. Jadi ini sesuatu yang nggak berkantong, dia pengen menyimpan sesuatu ya. Nyimpen sesuatu tapi dia nggak punya kantong ya kan. Kantong instan. Jadi kalau zaman dulu ini nyimpen duit koin. Pokoknya tempat nyimpan yang udah keren, keren abis ya kan. Jadi kalau orang dulu takut uang logamnya kececer atau punya uang takut jatuh ya kan, baik uang logam maupun uang kertas. Jadi mereka mensiasatinya dengan benda yang sangat sederhana. Apa itu? Karet. Dengan karet mereka bisa memastikan bahwa uangnya tidak jatuh. Uang karet. Langsung kita praktekkan. Mungkin anak zaman now, kids zaman now nggak tahu bahwa karet ini bisa menyimpan barang berharga kita kalau kita nggak punya kantong. Cekrek. Oke, ini jadi aksesoris ya kan, boleh lah ya kan. Jadi ini dilakukan anak zaman all untuk menyimpan uang. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Lomba balap karung. Nah, kalau dulu balap karung itu nggak nunggu 17 Agustus. Kalau ada karung langsung main balap karung gitu. Kalau sekarang 17 Agustus baru lomba balap karung. Itu zaman kapan itu? Wah, zaman kami anak-anak dulu lah. Ada karung, ayo main lomba gitu. Soalnya saya baru lahir udah SD ya kan. Jadi mungkin lain. Oke, jadi lomba balap karung yang kalau dulu sekarang 17 Agustus ya, masih ada sih sekarang, tapi dianggap hanya permainan setahun sekali. Oke, yang berikutnya. Oke, ini namanya main gateng. Kalau orang Medan bilangnya dulu main apa ini? Kami dulu tergantung, ada yang dari kelereng ya? Enggak, dari batu, kadang juga dari kerang. Jadi kalau kami sebenarnya apapun bisa dijadikan mainan ya kan, yang penting berat. Jadi bisa dari kerikil ya kan, potongan batu, ataupun dari kelereng, atau biasa dibilang guli ya kan. Krek. Jadi biasanya 5 di sini ya kan. Jadi kalau bikin 5, 10, 15, ada seterusnya. Dan sekarang saya belum melihat anak saya bermain dengan temannya seperti itu. Nanti boleh kita coba. Berikutnya.
Oh, ini kalung dari daun ubi. Jadi ini kalung yang sangat eksis pada zamannya. Jadi sebenarnya saya sampai menyiapkan daun ubi, kan? Daun ubi. Mungkin para sobat, gimana cara daun ubi bisa jadi kalung? Simple. Ini dipotek kan? Lah, ini mungkin udah agak alum. Ini nanti dicucuk lidi jadi kalung. Jadi deh. Oke, berikutnya. Ini pernah ngalami nggak? Pernah dong. Ini permainan geret-geretan ini biasanya yang lebih gede ini yang geret. Biasa Tapi bisa laki-laki main seperti ini. enggak, kami kalau di kami perempuan laki-laki sama aja. Ini biasanya dari pelepah pinang, oke. Atau kelapa juga pernah ya kan? Duduk di pelepahnya, yang lain dari lari. Kayaknya Tapi kalau paling enak itu waktu hujan-hujan. Wah, licin ya. Wah, gitu. Oke. Nah, Main balap ban bekas. Kalau ini juga keseruannya apa ya? Anak-anak zaman dulu itu lebih memanfaatkan apapun yang ada. Dia bisa bermain dengan apapun yang mereka lihat, gitu kan. Kalau zaman sekarang kan enggak. Zaman sekarang mereka bahagia kalau main handphone, gitu kan. Kalau dulu sebelumnya mungkin ada PlayStation, ya kan. Nah, kalau nggak ada handphone, PlayStation, mereka nggak bisa, bingung mau main apa ya. Kalau kita dulu ada barang ini bisa main ini, ada barang ini main ini, semua bisa dibuat mainan. Mereka bilang kalau nggak ada handphone bosan, gitu kan. Beda dengan anak zaman dulu. Oke, lanjut. Nah, knalpot sepeda racing. Sepeda ada knalpotnya, gimana itu maksudnya? Sepeda kan nggak bersuara. Nah, bagaimana biar ada suaranya? Ditaruh di celahnya antara sepeda dengan sayap sepeda tadi itu kap dari botol minuman. Jadi bunyi dia. Atau bisa juga dengan balon. Nah, balon diikat dekat jari-jari nanti. Gitu. Jadi kenal nggak ya? Nah, cuma sekarang ya. Oke, berikutnya. Nah, ini balon umut. Nah, ini sebenarnya sekarang masih ada juga ya kan, tapi tapi sedikit. Udah enggak ini. Karena ini sekaligus ini kan, ini apa namanya? Yang ada hadiahnya. Ya, kadang ada hadiah dibuka. Ya, nanti dibuka. Dalamnya kan ada hadiahnya. Nomor berapa ya kan? Iya. Dan sebenarnya saya cuma dulu pernah sampai hampir dapat semua. Karena saya hitung, karena dia biasanya posisinya tengah. Posisinya tengah. Tuh dua kan. Pas dia posisinya tengah biasanya nomor angkanya di situ. Jadi kalau misalnya yang kedenya tadi baru buka bal, disitulah kita cepet-cepet beli. Kalau enggak keduluan dia dapat hadiah. Oke, berikutnya. Nah, ini main buat malu. Ini gini kan, apakah tangan saya dengan tangan si bapak sama? Praktek. Coba tengok. Kalau kita lihat nanti, kalau nggak sama berarti anaknya kan. Jadi apa namanya? Langsung aja kita praktekkan ya. Gini ya. Nih kita gini dulu, kita gini kan ya. Nanti kalau kita gini, suruh genggam tangan yang kuat-kuat. Sini adu balik. Nggak nampak. Nggak ada anaknya. Oh ada. Dua. Kuat sekalian. Tiga. 1, 2, 3. Oke, berarti kan nambah lagi ya. Oke, yang berikutnya. Ini gini kalau ada kipas angin. Iklan Komeng ya kan? Kalau Komeng kan iklan Yamaha, ya kan? Kalau ini nggak, kayak kipas angin. Suara robot. Sambil di depan kipas angin bisa
ada yang kerjaan. Tapi padahal kalau ini sampai orang tim medis yang melihat, abunya berterbangan. Udah tebel gitu. Tapi seru. Oke, lanjut. Nah, Ini namanya bola pecah piring. Bola pecah piring. Ini permainan yang bukan cuma anak-anak kalau zaman dulu ya kan. Mulai anak remaja ya kan. Bahkan saya mahasiswa, waktu saya PPL juga saya kalau kami apa namanya istirahat sore untuk Gak ada isi kerjaan. waktu, gak ada kerjaan, kami pecah piring. Jadi istilahnya dulu kalau misalnya lempar kuat namanya bonge. Bonge. Iya, kena bonge kan. Paling kena bonge. Sama istilahnya. Bonge. Nah, ini dia Ini kalau di sana nggak ada, karena nggak ada lewat pesawat. Dia kira pesawat itu cuma muter-muter di atas kota Medan doang ya kan. Kebetulan di Medan itu landasan udaranya itu bandara itu dekat dari kota, jadi sering setiap hari tuh lewat terus dekat dari rumah. Nah jadi karena dekat itu kan besar dia, ukurannya nampak lebih besar, jadi sering anak-anak Sombong amat. hei pesawat kasih duit, kasih uang gitu. Sombong. Teman orang ini paling jauh kali suaranya nggak kedengarannya gitu. Setidaknya nampak putih-putih, apalagi kalau malam-malam ya kan ada lampu kerlap. Oh, Padahal pesawat lewat. kunang-kunang. Oke lah, oke lanjut ya kan. Nah ini sering di sekolah nih. Ini kayaknya nggak, ini sampai sekarang sebenarnya masih ada ya kan. Tapi Enggak seperti dulu. Iya. Jadi marah kalau disebut nama bapaknya. Makanya dulu rapot jangan ketahuan, tutup. Ya kan? Jangan tahu nama bapaknya siapa ya kan. Wah, jadi kalau ketahuan marah. Oh, dasar Udin katanya kan. Marah. oh iya. Baru balasan akhirnya apa? Ngomong berantem. Nah, diambil batu ya kan. Ini nama bapakmu katanya, yang provokatornya. Nama bapakmu nih, Anto. Ya ini Udin nama bapak dia. Siapa berani tendang katanya ya kan. Ditendang juga, oh udah jadi berantem betulan ya. Gara-gara provokator tadi. Ya. Ada di kerjaan dulu. Jadi kalau orang Arab paling senang dia tahu nama bapaknya. Kenapa bin ya kan? Ada bin orang kita lain, jangan sampai tahu. Kalau tahu diejein ya kan. Oh dasaran toh. Tapi saya senang sebenarnya kalau orang tua saya dikenal siapa nama orang tua. Jadi kemana-mana, oh ini anaknya Pak ini gitu ya kan. Iya, masalah kalau orang tua yang ngomong ini, kalau anak-anak sebaya kalau dasar data anak ini gitu. Pak Presiden aja dinamain siapa? Nah ini Ya. kadang lagi nunggu guru belum datang di kelas, nah itu main apa? Keseimbangan. Karena biasa anak-anak sering main-main apa-apa. Seimbang. Jangan jatuh gitu. Pantesan sapu di sekolah pada putus ya. Nggak putus, mana Iya, putus. bolak-balik diginikan ya kan. Kan nggak diapa-apain. Jatuh di tangkap. Oh, iya pula ya. Paham. Enggak paham. Mana paham. Sombong. Sombong amat. Oke. Ini namanya kalau kata orang Medan ya kan, kata orang Medan ini Lompat namanya lompat karet. Kalau kami namanya main ye. Jadi karet ya kan, karet disambung-sambungkan ya kan, kemudian ada panjang. Jadi mainnya awalnya mulai dari dua kelompok. Iya. Kelompok Ada yang main, ada yang jaga. megang ya kan. Oh, kalau kami nggak main kelompok, pemainnya cuma 3 iya. orang, ganti-gantian. Kalau udah kena, udah jatuh, gantian. Jadi awalnya lutut, pinggang. Enggak, dari mata kaki dulu. Pulang kerjaan ya. Oh, kami dulu mata kaki, lutut, pinggang, ketek, kuping. Baru juga ya? Bahu, kuping, kepala, jengkal. baru lagi merdeka. Itu kalau ada orang yang udah jengkal gini sanggup dia lompat tanpa lompat langsung ya kan, keren. Tapi kalau udah begini mau nggak mau harus Balik apa apa namanya sih? Hah? Apa namanya itu? Jungkir balik itu. jenenge. Apa namanya? Ini loh. Apa namanya? Salto. Salto. Padahal zaman dulu itu kan perempuannya nggak kenal dengan short, nggak kenal dengan legging ya kan, bisa dibayangkan lah gimana ya kan. Tapi dulu nggak apa ya kan, pikiran anak-anak cuma ketawa-ketawa doang. Tapi waktu itu ya kadang kan serunya itu kalau ada tandingan antara laki-laki sama perempuan ya, yang laki-laki ngerjain biar kalah ya kan.
Dulu di Dulu di depan. bawah. Ayo, ketahuan. Jadi waktu mau lompat lagi takut. Jangan kalah. Dasar lu. Pemain. Ayo berikutnya. Ini sebenarnya dari dulu ada, tapi saya nggak pernah melakukan, karena bayangkannya geli, Takut ngeri. ya. Karena soalnya kan dia mata Jadi kan di sensitif. mata itu, di kelopak mata itu ada selaput lagi. Jadi kalau kita tarik lipat kemari ya bisa. Cuman karena sekarang udah apa, kita kan agak takut lah ya kan. Kalau dulu kan anak capluk langsung itu. Jadi ngerjain kawan lagi nengok hadap sana kan, gitu. Gila udah siap dipanggil. Gila, wah, gendut dia ya. Nah, Kita ini. suka main prank dulu ya. Ya, jadi inilah beberapa permainan anak-anak zaman dulu. Ya, dari banding dengan anak sekarang itu, ternyata anak dulu tuh lebih kreatif dengan berbagai macam alat benda yang ada sekitar yang dibuat jadi permainan. Kalau sekarang, Dan mereka juga dengan semua situasi bisa bahagia ya kan. Kalau anak zaman sekarang nggak ada handphone, apa katanya bosan kali, bosan. Nah, pengalaman pribadi. Soalnya anak saya yang kecil selalu itu kan, bosan katanya. Beda dengan anak zaman dulu ya kan. Anak zaman dulu nggak ada bola, ada kertas, di apa namanya, di remet-remet apa sih jenengnya itu kan, penting dibuat jadi bola. diikat pakai karet jadi bola. Tinggal dari apa, nanti ada pecah-pecahan keramik, kalau nggak ada genteng, kalau nggak ada batu dan lain sebagainya. Jadi apapun dulu bisa menjadi permainan dan itu bisa membuat happy. Oke, sebenarnya masih Lain banyak waktu lagi kita jenis reaksi. permainan yang buat kita bernostalgia, mengingat masa lalu yang sekarang menjadi sesuatu yang langka, dan kita sebenarnya rindu dengan hal tersebut, dan kita sebenarnya pengen hal tersebut dilakukan oleh anak-anak kita zaman sekarang. Kenapa? Karena dengan permainan itu akan melatih kebersamaan, kekompakan, tidak individualisme gitu kan. Jadi mungkin suatu saat kita akan melakukan itu ya kan. Oke, ini reaksi kita part pertama kan. Tunggu reaction kami selanjutnya. Tapi sebelumnya itu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para sobat yang selalu setia menonton channel Keluarga Rasi, dan kami mendoakan semoga sobat-sobat sekalian diberikan kesehatan, kemudian diberikan umur yang panjang. Kok sampai umur yang panjang lah, itulah doa kami karena kami tidak bisa membalas apa-apa. Atas kebaikan sobat yang telah meringankan jempolnya untuk mengklik tombol like, kemudian subscribe, kemudian men-share ke media sosial sobat-sobat semua, serta meninggalkan jeda di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum, see you, bye-bye.